Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap semangat belajar ya? Jangan lupa melaksanakan protokol kesehatan supaya kalian dapat belajar dengan baik. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Tujuan kita pembelajarannya yaitu agar siswa mampu menyebutkan dan menunjukkan berbagai jenis tulang organ gerak pada manusia secara tepat. 2. Siswa dapat memahami fungsi masing-masing tulang pada manusia secara benar. Baiklah anak-anak, mari kita menginjak kepada materi. Kita akan belajar tentang rangka. Rangka manusia dibagi menjadi 3, yaitu rangka kepala, 2, rangka badan, 3, rangka anggota gerak. Coba perhatikan pada rangka yang ada di gambar itu. Rangka kepala disebut juga dengan tengkorak. Rangka kepala ini tersusun dari rangkaian tulang-tulang. Kamu perhatikan pada gambar itu sudah ada ya, rangka tengkorak bagian belakang itu ada tulang ubun-ubun, tulang kepala belakang, tulang pelipis, yang bagian depan tulang dahi, kemudian tulang baji, tulang air mata, tulang hidung, rahang atas dan rahang bawah. Itu adalah salah satu tulang tengkorak manusia. Sekarang fungsi rangka kepala yaitu 1, melindungi organ vital seperti mata dan otak. Yang kedua, memberi bentuk wajah. Dan yang ketiga, membantu ketika makan dan berbicara. Selanjutnya yaitu rangka badan. Coba perhatikan pada gambar itu, kita tahu bahwa di situ ada tulang dada, tulang selangka, tulang rusuk, tulang belakang dan tulang gelang panggul. Ini adalah susunan daripada rangka badan. Coba kita perhatikan selanjutnya. Jadi tulang rangka dibagi menjadi 4, yaitu 1, tulang belakang. Ruas tulang belakang terdiri atas 33 buah tulang, yaitu 1, 7 ruas tulang leher, 2, 12 ruas tulang punggung, yang ketiga 5 ruas tulang pinggang, yang keempat 5 ruas tulang kelangkang, dan yang kelima 4 ruas tulang ekor. Coba diperhatikan di sampingnya, di situ ada gambar ruas-ruas tulang belakang ya. Jadi sudah jelas dengan gambarnya. Kemudian yang kedua adalah tulang dada. Kamu perhatikan pada gambar itu, tulang dada. Di sini tulang dada mempunyai fungsi yaitu untuk melindungi organ vital di dalam rongga dada, misalnya jantung dan paru-paru. Jadi di dalam rongga dada itu ada jantung dan paru-paru. Yang melindungi adalah tulang dada dan tulang rusuk. Yang ketiga adalah tulang gelang panggul. Nah, perhatikan, di situ ada tulang duduk dan tulang kemaluan. Nah, mempunyai fungsi 1, untuk menyangga badan ketika duduk. Yang kedua, melindungi organ vital di dalam perut. Yang ketiga,
melekatnya tulang paha atas. Jadi itu anak-anak fungsi dari tulang gelang panggul. Yang keempat adalah tulang gelang bahu. Di situ ada tulang selangka, sendi peluru, tulang lengan atas, dan tulang belikat. Fungsinya adalah 1. Sebagai tempat melekat lengan atas. 2. Sebagai pengganjal untuk menjauhkan lengan atas dari dada sehingga dapat bergerak leluasa. Yang ketiga, meneruskan goncangan dari anggota gerak atas ke kerangka tubuh. Dan yang keempat, tempat melekat otot sehingga memungkinkan pergerakan sendi. Kita lanjutkan. Sekarang, tahukah kalian mengapa tubuh manusia dapat berdiri tegap? Tubuh manusia dapat berdiri tegap karena ada bagian tubuh yang menegapkannya, yaitu apa? Tulang. Pinter. Tulang merupakan bagian tubuh yang paling keras. Tulang terdiri dari sel-sel hidup, mineral, dan sejenis protein. Mineral menyusun tulang adalah kalsium dan fosfat. Kedua mineral ini menyebabkan tulang menjadi keras. Tulang mengandung sejenis protein yang disebut kolagen. Kolagen adalah zat yang menyebabkan tulang mempunyai sifat agak lentur. Tulang pada tubuh kita berjumlah 206 ruas tulang. Ratusan tulang yang saling berhubungan tersebut dinamakan rangka, ya. Sekarang perhatikan selanjutnya, yaitu gambar yang ada di samping ini. Kemarin sudah dijelaskan tentang anggota gerak atas, ya. Nah, untuk tulang ini anak-anak mempunyai fungsi yang yang mempunyai fungsi, yaitu fungsinya 1. Tulang lengan atas, fungsinya sebagai penghubung antar pergelangan bahu dan tulang lengan bawah. Kemudian yang kedua, tulang hasta, fungsinya untuk membentuk lengan bawah sebagai alat gerak manusia serta menghubungkan lengan atas dengan pergelangan tangan. Yang ketiga, tulang pengumpil, itu berfungsi untuk menyambungkan bagian siku dengan tangan di sisi ibu jari. Yang keempat, tulang pergelangan tangan, fungsinya menghubungkan tulang jari dengan tulang telapak tangan. Dan yang kelima, tulang jari tangan, fungsinya sebagai pemberi bentuk tangan, juga menghubungkan tulang jari dengan tulang pangkal tangan. Itu adalah salah satu fungsi dari bagian tulang tangan. Berikut adalah bagian tulang kaki yang fungsinya 1. Tulang paha sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Dan yang kedua, tulang kering, fungsinya sebagai penahan benturan di kaki dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Yang ketiga adalah tulang betis. Tulang betis mempunyai fungsi
sebagai penahan tulang betis dalam menjaga keseimbangan dan sebagai penggerak untuk berjalan dan berlari. Yang keempat, tulang pergelangan kaki. Fungsinya memungkinkan gerak naik turun kaki karena adanya sendi engsel. Dan yang kelima, tulang telapak kaki berfungsi memungkinkan kaki untuk berpijak sehingga dapat berjalan, berlari, dan berdiri sendiri. Dan yang keenam, tulang jari kaki fungsinya sebagai pijakan dan juga membantu badan agar lebih seimbang. Itu adalah beberapa fungsi pada bagian tulang kaki. Nah, setelah materi yang Ibu sampaikan tadi, tolong anak-anak selalu diulang lagi ya, sampai kamu mengerti. Demikian anak-anak materi yang bisa Ibu sampaikan. Jangan lupa sekali lagi diulang kembali materinya supaya lebih mengerti. Jangan lupa semangat belajar. Ya, akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.